kelihatan ya share screen. Oke. Multiplexer ya. Kita ke multiplexer dulu. Jadi multiplexer itu perangkat pemilih beberapa jalur data ke dalam satu jalur data untuk dikirim ke titik yang lain ya. Atau memilih input yang akan diteruskan ke output atau keluaran, dan pemilihan input mana yang akan ditentukan oleh sinyal kendali ya. Lebih jelasnya nanti kita lihat gambar di sini ya. Jadi multiplexer ini mempunyai 2 atau lebih signal digital sebagai input dan kontrol sebagai pemilih atau selektor. Nah, selektornya di sini ada S1 dan S0 atau S1 ya kalau dilihat dari gambarnya. Jadi data selektor atau pemilih data itu jumlah masukan inputnya itu lebih banyak dari jumlah keluaran outputnya. Jadi outputnya itu cuma 1 ya, inputnya banyak ya. Rumus jumlah input itu 2 pangkat N dikali N untuk menentukan jumlah selektornya ya. Jadi lebih dari 1 input sama dengan output. Lebih dari 1 input. Kita akan lihat gambarnya di sini. Di sini ada gambarnya yang jelas sih sebenarnya yang bawah ini ya. Coba Ibu full share screen. Nah ini. Jadi data input ini sebagai D0, D1, D2, dan D3. Ini ya. Dan ada selektor input. Selektor input di sini ada S0 dan S1. Sedangkan data outputnya ini ada 1, yaitu Y ya. Ini sebagai multiplexer. Nah ini contoh blok diagramnya ya. Tadi udah ada di slide sebelumnya. Data inputnya yaitu D0, D1, D2, dan D3 ya. Ini multiplexernya dan select input. Select input ini bisa sebagai S0 dan S1. Sedangkan outputnya ini opsional aja, bisa Z, bisa Y, atau yang lainnya ya. Oke. Kita lihat contoh rangkaian digitalnya. Ini contoh rangkaian digitalnya. Di sini ada D0, ada D1, D2, dan 3. D0, D1, D2, dan D3 ini sebagai input. Dan ini menggunakan gerbang N. Ini N. Di mana selektor inputnya yaitu terdiri dari S0 dan S1. Menggunakan gerbang not get ya. Setelah itu nanti dihubungkan dengan outputnya hanya 1 rangkaian berupa OR di sini ya. Bisa kalian tambahkan lampunya di sini biar lebih menarik, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah ya. Jadi rangkaian ini hanya menunjukkan kalau multiplexer itu mempunyai beberapa input dengan selektor berupa S, yaitu S0 dan S1, dan outputnya yaitu 1, nggak bisa banyak ya, outputnya itu 1, bisa X, bisa Y, atau bisa Z, dengan menggunakan rangkaian N ya. Oke. Ini contoh rangkaian multiplexernya yang Ibu gunakan menggunakan Logitly ya. Logitly. Jadi sebenarnya ini bisa 2 rangkaian ya, dibuat 2 rangkaian ya. Karena bisa yang pertama ini kan dia 3 di N. S1 dan S0-nya bisa langsung dirangkaikan di sini ya. Atau satu aja S1, S0-nya seperti gambar rangkaian di sini. Okay. Ibu rasa Ibu akan kasih kalian waktu berapa menit ya? 10 menit aja kali ya. 10 menit untuk membuat rangkaian
multiplexer ya. Oke. 10 menit yang mau ke belakang nggak apa-apa. Sembari membuat rangkaian multiplexer ya. Nanti Ibu akan stop share ya. Nanti gantian yang share-nya ya. Ada Aldo, Nana, dan Haba ya. Di share screen. Bisa selektornya S0 atau S1 menggunakan satu aja. Atau di setiap rangkaian ditambahkan satu-satu nggak jadi masalah ya. Oke, Ibu akan stop share. Kalian bikin dulu rangkaian multiplexernya ya, sebelum kita ke demultiplexer, kebalikan dari multiplexer. Jadi Ibu akan stop video dulu. Oke. Silakan kalian kerjakan dulu 10 menit dari sekarang ya.
Sini pana pulpen. Oke, oh ini deh. Silakan. Di share screen. Nana. Ada Nana, ada Haba. Aldo nggak ada lagi ya Aldo? Itu Fadlan. Yang berisik. Oke, silakan Nana. Share screen, Ibu mau lihat hasilnya. Ayo. Oke. Suaranya nggak ada ya Nana ya? Ini Bu. Aku masih panggil aja. Aku takkan bilang. Oke. Dalam bukan. Keren ya Nana ya. Iya Bu. Nggak ada perubahan ya? Oke. Belum Bu. Oh, sip. Nyala sekali ya Nana ya. Iya Bu. Oke. Sekarang habis Nana udah ya Nana. Aldo sama Haba. Silakan. Silakan Haba, Ibu mau lihat hasilnya Haba. Nggak ada ya, cuma Nana sama Ibu aja ya. Oke, kalau gitu Ibu akan share screen lagi ya. Kita lanjut ke materinya ya. Oke. Bukan pada. Ini aku menang. Ini rangkaian multiplexernya. Sekarang kita lanjut ke nih ya. Ini ada tabel kebenarannya ya. Tabel kebenarannya nih terdiri dari input dan output ya. Inputnya ini yang digunakan adalah select input, yaitu S0 dan S1 ya. Di mana keterangannya itu sebagai D0, D1, D2, dan D3 ya. Nah, D0 ini S0-nya ini kan ini 0 semua, ini 1 semua ya. Terus S1-nya ini 0-nya 2, 00, 11, 00, 11 ya. Sedangkan posisi X-nya di sini ada 01, 01, 01, dan 01 ya. Cara membacanya, ketika S0-nya 0, S1-nya 0, dengan D0-nya 0, maka hasilnya D0. Gitu ya. Ketika S0-nya 0, S1-nya 0, D0-nya 1, X-nya 1, maka hasilnya D0.
Lebih jelasnya lagi kita akan lihat slide selanjutnya nih. Ini contohnya ya. Ini kontrol inputnya dengan IC 74L. Di sini ada inputnya D0, D1, D2, dan D3 ya. Terus di sini ada rangkaiannya F sama dengan A aksen, B aksen, D0, ditambah A aksen B D1, ditambah A B aksen D2, ditambah AB D3. Multiplexer D0 sampai D3 sebagai input, outputnya 1. Nah, di sini A-nya menggunakan 2. Tadi ini yang banyak ya. Yang ini kita pakai yang 22 aja ya. Ya 0, A-nya itu 0011. Sedangkan B-nya 0101. Di sini input select-nya kita menggunakan AB ya. Nih, kalau di tabelnya itu kan dia menggunakan S0 dan S1. Sama aja sebenarnya ya. Ibu menggunakan AB dulu. Jadi di sini ketika A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka hasilnya D0. Lihat di rangkaiannya. F sama dengan A aksen itu kan sama dengan 0. B aksen sama dengan 0. Hasilnya D0. Gitu ya. Yang kedua 01. 0 ini A aksen, B itu sebagai 1, hasilnya D1. Rangkaiannya ini A aksen B, hasilnya D1. Yang kedua A B aksen, berarti A-nya 1, B-nya 0 ya. A-nya 1, B-nya 0. Hasilnya D2. Dan ketika A ketemu B, ini A-nya 1, B-nya 1, hasilnya D3. Gitu ya. Ini untuk multiplexernya ya. Kita akan lihat di sini. Ini kan sebagai inputnya tadi ya. Select input ya. S-nya 0, S1-nya 0, hasilnya D0 ya. 01. Ini 01 hasilnya D1 sama ya. 10 D2. 11 D3. Hanya saja di sini X-nya dia menggunakan 01, 01, 01 dan 01 gitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke multiplexernya lagi ya. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan multiplexer. Di sini ada audio multiplexer. Contohnya MP3 player. MP3 player itu bisa menggunakan sound system kan? Laptop juga kita bisa menggunakan sound system. Digital satelit juga bisa menggunakan sound system. Digital kabel atau TV juga bisa menggunakan sound system. Jadi semua perangkat ini bisa dikeluarkan melalui sound system suaranya ya. Jadi 4 input dan 1 output. Menggunakan input D0, D1, D2, dan D3. Oke. Contohnya yang ini tadi ya, MP3, laptop, digital kabel TV itu apa ya? Digital kabel CD ya dulu ya. Kalau dulu CD ya. Kalau sekarang masih bisa sih pakai CD ya. Gitu ya. Oke. Laptop soundcard-nya itu CD juga ya, itu kan CD yang dimasukkan suara atau gambar nanti akan dipantulkan melalui sound system. Oke, slide selanjutnya next. Contoh penggunaan. Jadi sistem yang memungkinkan komunikasi seperti sistem transmisi, relay, dan stasiun tributary. Dan jaringan komunikasi ya. Efisiensi sistemnya dapat ditingkatkan dengan menggunakan multiplexer.
Multiplexer memungkinkan proses transmisi berbagai jenis data ya, seperti audio, video pada saat yang sama menggunakan saluran transmisi tunggal ya. Terus jaringan telepon. Sinyal audio terintegrasi pada satu saluran untuk transmisi dengan bantuan multiplexer. Jadi beberapa sinyal audio dapat diisolasi dan akhirnya jaringan telepon yang menggunakan sinyal audio ini mencapai penerima yang dituju. Ini contoh multiplexernya. Masih ada contoh yang lain. Ada memori komputer. Jadi memori komputer ini dapat mengimplementasikan memori dalam jumlah yang sangat besar ke dalam komputer ya. Pada saat yang sama, jumlah jalur yang diperlukan untuk menghubungkan memori ke bagian lain dari rangkaian komputer. Jadi dengan menggunakan memori, bisa menghubungkan memori ke memori yang lain dengan komputer. Jadi komputer itu sebagai penghubungnya. Misalnya hard disk ke flash disk gitu ya. Atau satu flash disk ke dua hard disk, atau satu hard disk ke dua flash disk gitu ya. Terus ada lagi transmisi sistem komputer satelit. Jadi untuk transmisi sinyal data dari sistem komputer satelit atau pesawat ruang angkasa ke sistem tanah menggunakan satelit GPS, Global Positioning System. Jadi satelit mengirimkan data ke satelit yang lainnya. Sama kayak di pesawat itu ya, dia menerima instruksi misalnya dari Halim Perdana Kusuma ke pesawat yang akan dikendalikan oleh seorang pilot ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke the multiplexer. Jadi the multiplexer ini merupakan kebalikan dari multiplexer. Kalau multiplexer itu mempunyai banyak input, sedangkan the multiplexer itu tidak mempunyai banyak input, hanya satu input ya. Mempunyai satu input dan beberapa output yang dikontrol oleh selektor untuk menentukan keluaran yang diinginkan ya. Terus merupakan data distributor atau pendistribusi data. Jumlah masukan atau inputnya lebih kecil daripada keluaran. Satu input dan outputnya bisa lebih banyak. Nah, contohnya ya. Satu input ini bisa sebagai X atau Y atau Z. Outputnya ini kalau tadi itu D0, D1, D2, D3 boleh. Dan menggunakan select input. Kalau tadi select inputnya kalau dalam tabel itu bisa menggunakan AB, S1, S0, apa aja bisa ya. Oke. Ini blok diagramnya ya. Data input hanya satu, dikeluarkan menggunakan select input atau MUX ya, atau A atau B atau S0, S1 gitu ya. Dengan menggunakan demultiplexer yaitu ada X, Y, Z, D0, D1, D2 ya, D3 ya. Ini contoh rangkaiannya ya. Satu input menggunakan rangkaian N dan menggunakan input select S0 dan S1 ya. Ini bisa D0, D1, D2, D3 ya. Oke, ini contoh rangkaiannya. Satu input. Ini satu input ya. Dengan beberapa output ya. Ini outputnya N pertama, N kedua, N ketiga, ini N keempat. Terus di sini ada ibu hubungkan lagi dengan OR ya.
dan Ibu kasih lampunya. Oke. Oke, sekarang kalian bikin dulu rangkaian ini. Ibu akan kasih waktu 10 menit lagi ya. Oke, Ibu akan stop share screen dulu. Oke. Ibu akan stop audio dulu ya. Mute, Ibu akan mute ya. Oke.
Tadi ada Mbak aku bikin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa yang mau duluan share screen, Nana atau Haba? Kelihatan Bu. Ini Haba ya? Haba. Nana ya? Iya Bu. Oke. Coba dinyalain, Nana. Jadi yang nggak ada pengaruhnya ya, Nana ya. Sekarang ke iya sih. Ke Haba, coba Haba. Haba tadi ada nggak? Nana udah 2 kali ya dapat nilai ya, Nana ya. Coba silakan Haba. Silakan Haba, Habanya nggak ada ya? Oke, silakan Haba. Langsung 2 aja Haba sama yang tadi kalau bisa. Ada ya Haba ya? Oke. Sekarang kalau nggak ada, gua akan lanjutkan materi ya. Kita akan share screen lagi ya. Ini ya tadi ya, the multiplexer. Sekarang kita ke inputnya. Ini contoh tadi, contoh rangkaian the multiplexer. Ini tabel kebenarannya ya. Sebenarnya tabel kebenarannya ini enaknya, kalau Ibu sih enak mahamin yang ini tadi ya. Di sini ada the multiplexernya juga nih. Ntar dulu ya. Ini di multiplexer ya. Ini the multiplexer. Ini rangkaiannya. Inputnya 1, outputnya banyak berupa Q0, Q1, Q2, Q3 ya. Dengan input selectnya S0 dan S1 ya. Nah, di sini dia itu kebalikan dari multiplexer tadi ya. Kalau multiplexer itu dia S0-nya itu atau A-nya itu 0011, S0 yang ada di the multiplexer itu 01 ya. S1-nya 0010. Nah, di sini 0 ketemu 0 gitu ya. 0 ketemu 0. Kan dia di sini pakai AB ya. 0 ketemu 0. Nah, kalau tadi kan D0, D1 ya, karena inputnya D0, D1, D2. Kalau ini bisa diganti nih jadi X0, X1, X2, dan X3. Dan dia diganti. Nih. Kan ini A dengan B 0 ya, berarti jawabannya Q0. Ya. Di sini kan Q0 nih. Nanti di sini Q1, di sini nanti Q2, di sini Q3. Kalau 10 nanti jawabannya Q1 karena dia dibalik ya kan? Berarti di sini berarti A B aksen ya kan?
B aksen kan 0 ya. Jadi 0 jawabannya di sini ya. Jadi sebagai Q1 yang ada jawabannya ya. Sekarang ke Q2. 01 ya. 01 berarti 01A aksen B. Berarti di sini Q2. Q3 11. Berarti di sini ada jawabannya Q3. Gitu ya. Gitu kalau tabel demultiplexer ya. Hanya kebalikannya aja sebenarnya ya. Terus kita ke contoh-contoh. Ini tadi rangkaiannya. Ini inputnya. Dia banyak ini tapi agak sedikit rumit ya. Sebenarnya sih intinya sama ya. Tinggal dilihat rangkaiannya saja ya. Terus di sini contoh penerapannya. Contoh penerapannya tadi kan demultiplexer itu intinya inputnya 1, outputnya banyak ya. Nah, misalnya di sini ada komputer atau laptop ya. Komputer ini bisa menggunakan printer laser. Bisa menggunakan mesin fax. Bisa menggunakan ngeprint menggunakan inkjet warna. Dan bisa menggunakan pen picture ya. Atau bisa menggunakan printer wifi. Jadi ya, nggak jadi masalah ya. Nah itu ya, contohnya contoh siletnya ini. Ketika dia 0 dan 0 siletnya, berarti dia pakai laser printer. Kalau 0 dengan 1 siletnya, maka dia fax mesin. 1, 0 berarti color inkjet. Terus kalau 1, 1 berarti pen printer ya. Yaitu contoh penerapan demultiplexer ya. Oke, sekarang kita ke contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya itu ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi pada demultiplexer itu menggunakan multiplexer untuk membawa data seperti audio, video, dan bentuk data lainnya menggunakan transmisi. Proses transmisinya jadi lebih mudah. Demultiplexer menerima sinyal output multiplexer dan mengubahnya kembali ke bentuk asli. Jadi dibalikin lagi dari data penerima. Multiplexer dan demultiplexer bisa bekerja sama untuk melaksanakan proses transmisi dan menerima data. Contoh lainnya apa? Ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Jadi output dari ALU ini disimpan dalam beberapa register atau unit penyimpanan dengan bantuan demultiplexer. Output dari ALU dimasukkan sebagai input ke data demultiplexer. Setiap output demultiplexer terhubung ke register yang tersimpan sebagai data. Oke, ini sebenarnya enaknya dipraktekkan secara langsung ini ya. Oke, ALU ini enaknya dilihat barangnya baru kebayang ya. Kalau tadi kan hanya sound system, printer segala macam ya. Sound system itu di multiplexer, printer itu di demultiplexer, itu pasti udah kebayang ya. Karena kalian sudah familiar dengan barang-barang tersebut ya pastinya ya. Oke, ini ada converter. Converter serial ke paralel. Konverter serial ke paralel ini digunakan untuk merekonstruksi data paralel dari aliran data serial dan data serial dari aliran data paralel yang masuk diberikan sebagai input data ke demultiplexer pada interval reguler. Ini juga enaknya ada barangnya dipraktekkan ini ya. Jadi kebayang itu serial dan paralel itu seperti apa ya. Kalau dulu pelajaran SMP dan SMA fisika
Serial itu berarti dia hanya satu rangkaian ya kan? Kalau paralel itu dia bertingkat. Tinggal dilihat saklarnya di mana sehingga dia bisa nyala serial dengan paralelnya ya. Terus konverter serial ke paralel selanjutnya yaitu penghitung dipasang pada input control the multiplexer. Penghitung mengarahkan sinyal data ke output the multiplexer, di mana sinyal data itu disimpan. Yaitu penghitung dipasang pada input control the multiplexer. Setelah itu penghitung itu mengarahkan sinyal data ke output the multiplexer. Data, di mana data itu disimpan ya. Terus ketika semua sinyal data telah disimpan, output the multiplexernya dapat diambil dan dibaca secara paralel. Ketika semua sinyal data telah disimpan, output the multiplexernya dapat diambil dan dibaca secara paralel ya. Oke, Bu rasa cukup tentang multiplexer dan the multiplexernya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Hari ini karena materinya cuma the multiplexer dan multiplexer, jadi nggak terlalu banyak ya. Minggu depan itu nanti kita akan zoom lagi nih, buat stop share screen. Minggu depan kita itu nanti akan belajar tentang pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 itu akan belajar tentang encoding dan decoding ya. Nanti akan ada simulasi encoding dan decoding. Kita akan lihat apakah pakai logically atau enggak ya. Bisa kalian baca-baca juga dulu, nyari-nyari nggak jadi masalah ya. Untuk hari ini Ibu rasa belum ada tugas ya. Kalaupun ada tugas nanti Ibu akan pikirkan lagi gimana tugasnya ya. Karena rangkaiannya itu yang tadi itu tabel kebenaran, menghasilkan tabel kebenaran itu harus dari rangkaian ya. F sama dengan berapa tadi ya. Nah, harus dirubah lagi rangkaiannya apa sehingga hasilnya apa dan tabel yang dihasilkan seperti apa. Begitupun dengan the multiplexernya, berarti hanya kebalikan dari multiplexernya ya. Gitu. Nah, ini yang F sama dengan A aksen B itu harus dirubah lagi. Baru nanti baru nanti menghasilkan tabel kebenaran yang baru ya. Nanti F-nya akan Ibu rubah dulu ya, belum sempat Ibu bikin ya, F-nya akan dirubah sehingga kalian menghasilkan tabel kebenaran seperti apa ya. Pakai yang sederhana aja, ini yang di slide 7 ya. Karena yang panjang-panjang ini agak rumit. Outputnya dia menggunakan X010101 semua ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nana? Cukup jelas Nana? Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah ya. Aldo udah masuk lagi Aldo. Tadi kemana Aldo? Jangan lupa nanti dikirimkan slide pertemuan minta tolong ya Nana ya. Oke, Ibu rasa cukup. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, apa-apa ya. Semoga paham ya Aldo ya. Ya ada ya. Oke, Assalamualaikum. Ibu tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan di hari Rabu jam 8 sampai 10 ya. Ini karena Rabu kemarin Waisak kita libur ya. Diganti dengan hari Sabtu. Terima kasih. Mohon maaf. Jika ada salah, mohon maaf lahir batin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.